perusahaan Boba Time Indonesia. Boba Time Indonesia berdiri sejak tanggal 27 Desember 2019. Perusahaan boba yang mempunyai tujuan sebagai pencipta boba yang paling fresh dan berkualitas tinggi, yang menjadikan minuman kecintaan masyarakat di Indonesia. Bahkan Boba Time merupakan pelopor sekaligus satu-satunya brand boba yang berkampanyekan jam boba nasional, yaitu jam 14.00 sampai jam 15.00. Untuk mencapai tujuan, perusahaan Boba Time Indonesia berkomitmen melayani konsumen dengan sangat baik dan dengan menyediakan boba yang memiliki kualitas yang sangat tinggi secara komitmen dan layanan pelanggan yang ramah di outlet Boba Time Indonesia. Perusahaan Boba Time sangat menjaga kualitas dari bobanya itu sendiri. Jika boba yang telah dibuat melebihi waktu 12 jam dan tidak habis, maka boba tersebut dibuang. Karena Boba Time Indonesia sangat menjaga kualitas dari boba itu sendiri dan menjaga agar boba yang diberikan ke pelanggan selalu fresh. Boba Time selalu menjaga kualitas hingga sampai ke tangan konsumen. Ini terbukti dengan proses-proses pembuatan dari awal sampai akhir yang selalu dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat, sehingga kualitas dari Boba Time itu sendiri selalu terjaga hingga ke tangan konsumen dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Boba Time Indonesia sudah memiliki 149 outlet yang beredar luas di Indonesia, seperti wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Yogyakarta, Malang, Madiun, Semarang, Magelang, Salatiga, Surabaya, Bandung, Solo, Klaten, Bali, Sukoharjo, dan Kalimantan. Dengan tersebarnya banyak outlet itu merupakan komitmen Boba Time untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen, sehingga mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk Boba Time. Setiap harinya Boba Time menjual 40.000 sampai 50.000 cup seharinya. Bisa dibilang omset setiap outlet yang ada di Boba Time bisa mencapai 5 juta sampai 10 juta per hari. Permasalahan ekonomi manajerial yang dihadapi oleh perusahaan Boba Time yaitu 1. Target laba yang ingin dicapai. Tidak semua outlet Boba Time bisa memenuhi target laba yang sudah ditetapkan perusahaan untuk setiap minggunya. Adapun faktor yang mempengaruhi laba yaitu tempat dan cuaca. Tempat sangat berpengaruh pada penjualan dan pendapatan laba. Ada beberapa lokasi outlet Boba Time yang kurang strategis, sehingga menyebabkan outlet tersebut susah memenuhi target laba setiap minggunya. Contohnya outlet Boba Time yang ada di Laweyan, Surakarta. Karena outlet ini memiliki akses yang jarang dilalui kendaraan dan adanya jalur cepat atau flyover, jadi sangat berpengaruh pada konsumen yang ada. Selain jalan, juga penduduk atau masyarakat sekitar outlet yang lebih dominan dewasa dibandingkan anak muda. Karena bisnis Boba Time ini penikmatnya lebih banyak ke anak muda. Cuaca juga menjadi faktor penting yang menjadikan tidak memenuhi target laba. Karena Boba Time ini merupakan minuman yang sangat cocok dinikmati saat siang atau cuaca panas. Hampir semua menu yang ada di Boba Time itu adalah es. Maka dari itu, cuaca juga menjadi faktor penting yang menjadikannya Boba Time tidak memenuhi target. 2. Sistem produksi. Perusahaan Boba Time memiliki masalah terhadap sistem produksi yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau karyawan. Karena dalam merekrut pegawai di perusahaan Boba Time tidak mewajibkan yang telah berpengalaman dalam bidangnya, namun hanya mengharuskan pendidikan minimal SMA atau SMK. Untuk itu, banyak karyawan yang kurang ahli di bidangnya dan banyak yang seenaknya saat bekerja. Selain itu, kurangnya varian rasa, varian topping, dan ukuran minuman yang disediakan Boba Time. 3. Harga produk yang diserap pasar. Keterkaitan konsep elastisitas dengan perusahaan Boba Time
di mana perusahaan boba tem melakukan perubahan harga di setiap tahunnya dan pernah melakukan perubahan harga berupa kenaikan harga sebesar 2.000 dan pada awal penjualnya mempengaruhi berkurangnya minat konsumen sebesar 5% dari biasanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, meskipun pada awal perubahan mengalami penurunan minat konsumen, akan menjadi normal kembali karena perusahaan boba tem selalu mengutamakan kualitas produk sehingga konsumen tetap kembali lagi. Rekomendasi yang kelompok kami berikan mengenai permasalahan ekonomi manajerial pada perusahaan boba tem Indonesia hasil dari mengkaji permasalahan ekonomi manajerial yang ada di perusahaan boba tem Indonesia. Permasalahan ekonomi manajerial yang ada pada perusahaan boba tem Indonesia meliputi 1. Target laba yang ingin dicapai. Dalam hal ini, masalah yang muncul adalah adanya outlet dengan strategi lokasi yang kurang baik, dan itu bisa mempengaruhi keuntungan laba yang diraih oleh perusahaan boba tem. Kelompok kami merekomendasikan untuk memperbanyak outlet atau membuka outlet-outlet baru, dengan tentunya mengkaji terlebih dahulu sebuah lokasi yang akan dibuat untuk menjual minuman boba tem Indonesia. Hal ini dapat memaksimalkan sebuah keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan boba tem. Yang kedua adalah masalah dalam sistem produksi. Dalam masalah sistem produksi, masalah yang ada pada perusahaan boba tem yaitu masalah yang sangat utama, yakni pada sumber daya manusianya sendiri. Di sini, sistem produksi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada pada perusahaan boba tem. Maka dari itu, kelompok kami merekomendasikan untuk menambah karyawan dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Dalam artian, karyawan yang akan masuk sebagai bagian dari perusahaan boba tem itu harus melewati pelatihan terlebih dahulu, atau bisa saja perusahaan boba tem memberikan beberapa persyaratan tertentu agar karyawan yang terpilih adalah karyawan yang mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengelola sistem produksi pada perusahaan boba tem. Tujuannya sama, untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, dalam masalah bahan baku. Dalam masalah bahan baku pada perusahaan minuman boba tem Indonesia itu hanya satu bahan baku utamanya, yaitu susu. Pada hal ini, penambahan varian rasa itu sangat penting karena bahan baku utamanya hanyalah susu. Tapi dengan menambahkan banyaknya rasa itu akan membuat dan memaksimalkan keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan boba tem. Bukan hanya menambahkan varian rasa juga, kelompok kami merekomendasikan untuk menambahkan topping pada minuman boba tersebut, karena jika dilihat dari ramainya minuman-minuman yang sedang viral sekarang, topping juga menentukan sebuah cita rasa bagi konsumen yang ingin merasakan sensasi minuman dengan berbagai topping yang ada. Setelah itu, bukan hanya dari menambah varian rasa dan juga varian topping, kelompok kami juga merekomendasikan untuk menambah ukuran minuman, karena jika dilihat dari sudut pandang kelompok kami, banyaknya kuliner minuman yang sedang viral sekarang itu membuat ukuran minuman menjadi salah satu penentu untuk memaksimalkan keuntungan laba yang diraih oleh perusahaan. Sedangkan ukuran minuman yang ada di perusahaan minuman boba tem tersebut hanya ukuran minuman cup berukuran medium dan juga large. Dan kelompok kami merekomendasikan untuk menambah ukuran 1 liter dengan botol minuman yang lebih unik, dan itu bisa memaksimalkan keuntungan laba yang diraih oleh perusahaan. Masalah yang ketiga dalam permasalahan ekonomi manajerial yang ada di perusahaan boba tem yaitu harga produk yang bisa diserap oleh pasar. Meskipun dalam harga minuman perusahaan pada boba tem Indonesia itu memiliki harga yang paling murah Rp6.000, tetapi ada beberapa harga dari minuman yang terlalu tinggi menurut konsumen. Maka dari itu mungkin lebih baik dikaji terlebih dahulu agar penurunan harga terjadi, dan kelompok kami
sangat merekomendasikan untuk menurunkan harga minuman, karena lebih baik mendapat pelanggan lebih banyak dibandingkan dengan harga yang lebih besar tetapi pelanggan sedikit. Hasil presentasi observasi studi kasus Boba Time. Boba Time merupakan salah satu perusahaan yang berbasis pada bidang kuliner, terutama minuman, yang berbahan dasar boba. Setelah kurang lebih 1 semester, kami menjadikan perusahaan Boba Time sebagai salah satu subjek observasi dan banyak mengamati serta menelaah dari hasil wawancara. Juga observasi kami ada banyak masalah manajerial yang terjadi pada perusahaan Boba Time ini, seperti target apa yang ingin dicapai, masalah pada sistem produksi, serta masalah pada harga produk yang ingin diserap oleh pasar. Beberapa masalah tersebut masih secara garis besar, dalamnya masih ada masalah yang lain lagi, seperti kurang strategisnya lokasi outlet. Dalam hal ini mencakup tingkat kepadatan penduduk, tingkat lalu lalang kendaraan yang lewat, juga akses menuju lokasi usaha. Maka dari itu kami setelah berdiskusi dan mempresentasikan di depan narasumber subjek, akhirnya kami menyimpulkan sebagai berikut. Untuk solusi yang pertama, penambahan karyawan dengan kualitas tinggi. Karena menurut kami penambahan karyawan dengan kualitas tinggi maka akan berdampak baik bagi perusahaan tentunya. Karena sesuai dengan permasalahan, yaitu pada sistem produksi, terutama bidang SDM. Menurut kami ini sangat cocok diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan sesuai rekomendasi dari narasumber pun menyetujuinya. Yang kedua, menambah atau memperbanyak outlet. Sesuai dengan permasalahan pada target laba yang ingin dicapai, maka juga harus memaksimalkan peluang yang ada. Kami menyarankan untuk menambah dan memperbanyak outlet penjualan di setiap kota, terutama kota-kota besar yang strategis. Namun usulan kami ini akan dikaji terlebih dahulu, karena menurutnya kebijakan yang perlu ini ada pengkajian secara mendetail agar tepat sasaran dan tidak menjadi sia-sia karena kurang adanya pengkajian. Nomor 3, menambah varian rasa. Menambah varian rasa menurut kami juga salah satu hal yang sangat baik untuk menambah target laba yang ingin dicapai, karena dengan hal ini bisa menjadi acuan untuk bertambahnya pelanggan karena penasaran dengan varian rasa yang baru tersebut. Maka dari itu hal ini menjadi sangat berpengaruh. Sesuai rekomendasi ini pun narasumber menyetujuinya. Menambah varian topping. Sesuai dengan rekomendasi di atas, hal ini merupakan lanjutan. Topping merupakan hal penting dalam hal penampilan penyajian. Di sana mengandung unsur estetika yang mampu menarik pelanggan. Hal ini pun sejalan dengan narasumber. Nomor 5, menambah spot size atau ukuran minuman. Pada hal ini narasumber menyetujui karena menambah ukuran minuman ini sangat baik menurut kami. Untuk menambah laba, karena sejalan dengan tren saat ini, banyak perusahaan minuman yang menggunakan ukuran size minuman yang besar dari small hingga medium hingga ke large. Terkadang ada juga yang sampai ke extra large. Maka dari itu, menambah ukuran ini sangat baik untuk menambah laba. Yang terakhir, nomor 6, penurunan harga. Dalam ini penurunan harga ini kami merekomendasikannya berdasarkan hasil amatan kami yang masih ada minuman dengan harga yang terlalu tinggi harganya. Namun hal ini menjadi penolakan dari narasumber Boba Time karena menurutnya hal ini sudah sesuai dengan standarisasi perusahaan.